Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib asatidzah wal ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis di tempat yang mubarakah ini, walaupun dengan kondisi hujan yang deras. Semoga usaha kita untuk mendatangi majelis ke tempat yang mubarak ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penggugur dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika hujan turun, kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, la gharaq wala azab, bukan hujan yang menenggelamkan dan bukan hujan yang menjadi azab bagi manusia. Allahumma hawalina wala alaina. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dengan judul bab Man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi au al-Qur'an awir Rasul alaihi salatu wassalam. Bab man hazala, barang siapa yang mengejek Allah, mencela Allah atau mencela Al-Quran atau mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai bahan candaan, walaupun itu sebagai bahan candaan. Bab ini menjelaskan tentang hukum mengolok-olok, hukum mengejek-ejek atau menjadikan Allah atau Rasulnya atau Al-Quran atau apa yang ada yang dari syariat ini sebagai bahan candaan. Hukum akan hal ini adalah bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun itu sekedar bahan candaan, karena berkenaan dengan Al-Khaliq, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Karena kenapa? Tidaklah orang yang melakukan hal tersebut kecuali tidak ada keimanan dalam hatinya atau keimanan mulai pudar dalam hatinya. Ya, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berani untuk mengejek-ejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ya seorang hamba seharusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta, dan bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Maka pantaskah kita
yang menjadikan ayat Allah, menjadikan Allah dan Rasulnya dan bahkan Al-Quran sebagai bahan ejekan. Akan tetapi jika kemudian dia memperolok-olok Allah atau Rasulnya atau syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menunjukkan bahwa dia tidak ada pengagungan sama sekali kepada Allah, sehingga tauhidnya ini ia bisa menjadi batal. A'udzubillahi min dzalik. Karena ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, ucapan syahadat ini harus diagungkan, bukan justru dijadikan bahan candaan dan hal-hal yang menjadi konsekuensinya sebagai muslim, ya sebagai mencela salat misalnya, mencela syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang dia sudah tahu. Semua ulama sepakat atas kewajiban tersebut. Maka jika terjadi celaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Terdapat banyak ayat jamaah sekalian di dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah. Ya, di antaranya seperti perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dengan berbagai fase kehidupan. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kenapa mereka berani mengolok-olok atau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita punya pimpinan, bos, petinggi-petinggi kita, pasti kita akan agungkan dan muliakan dan tidak berani kita mengejek-ejeknya. Ya, bahkan kalau diejek-ejek di depan medsos itu akan dijadikan ya bahan untuk sebagai hukuman baginya. Lalu kenapa ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berani mengejek atau bahkan mengolok-olok Allah dan syariatnya? Nauzubillahi min dzalik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik. Ya, mencela tentunya orang musyrik. Kenapa? Karena mereka tidak yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah ini menunjukkan perendahan kepada hak Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an, padahal bumi seluruhnya, qabadatuhu yaumal qiyamah, qabadatuhu yaumal qiyamah, padahal seluruh bumi ini merupakan akan menjadi genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawat, dan termasuk langit akan matawiyat, akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Biyamini, dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kalau kita yakin bahwasanya Allah yang memiliki segala-galanya, Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan bumi ini akan menjadi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan langit akan digulung-gulung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka manakah pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita yang mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah sebagai bentuk pengagungan kita kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna billahi waqara, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian? Kalau seandainya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terus diingatkan siapa yang menciptakan Anda, siapa yang memberikan fasilitas kehidupan kepada Anda, lalu kenapa Anda seakan-akan menganggap remeh panggilan atau seruan Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang kuasa, yang telah menurunkan hujan yang sebagaimana kita rasakan saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatur turunnya hujan. Terkadang kita dapatkan hujan di sana tidak hujan, di sini tidak hujan.
kata orang kita ya, posisi polo. Ya itu Allah SWT yang mengatur semuanya jemaah sekalian. Allah yang mengatur. Walaupun BMKG mengatakan di sini mendung, di sana hujan, tapi di sana mendung, di sini hujan atau sebaliknya, tapi tidak terjadi sebagaimana perkiraan BMKG, itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. BMKG hanya bisa memperkirakan, tidak bisa memastikan. Sesungguhnya selama ini kita jemaah sekalian telah belajar tentang tauhid, yaitu tentang bagaimana seorang harus mengagungkan Allah. Makanya kitab tauhid yang kita bahas ini dari awal ini adalah membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyepelekannya, dan bahkan kita harus mengagungkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa bab yang telah kita lewati dan pernah kita bahas juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, walaupun itu hanya dari sisi perkataan dengan mengatakan masya Allahu wa syi'ta, ini karena atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ini karena Allah dan kehendakmu. Ini perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena adanya kalimat dan itu penyetaraan. Dalam bahasa Arab itu penyetaraan. Masya Allahu, ya masya Allahu wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Namun yang dianjurkan adalah ini karena kehendak Allah dan ini karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi kalau kita ingin berterima kasih kepada seseorang atau dengan ya usaha kita atau usaha seseorang, kita mengatakan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kemudian usaha Anda. Kita katakan kemudian, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan segala urusan kita. Kita hanya bisa berencana. Olehnya karena itu, setiap kita ingin melakukan sesuatu, kita dianjurkan mengucapkan insya Allah kalau Allah menghendakinya. Ini menunjukkan bahwasanya kita punya kehendak, tapi kehendak kita berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Siapa saja di antara kalian ingin istiqamah, ingin melakukan ketaatan, kalian tidak mampu melakukan semua itu kecuali Allah menghendakinya. Makanya kita minta kepada Allah untuk dimudahkan. Ya, jamaah sekalian berbahagia. Yang memudahkan kita datang ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika kita dari rumah mungkin hujan deras, tentunya bisa berpikir datang atau tidak ini hujan deras ini. Tapi karena keimanan kita kepada Allah, kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ingin dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan al jannah, maka kita pun mendatanginya. Ini yang kita ingatkan, kita senantiasa memperbaiki niat-niat kita agar tidak sia-sia kedatangan kita dan perjuangan kita untuk melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang mengatakan masya Allahu wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi dan mengatakan aja'altani lillahi niddan. Ya, karena sahabat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ya, subhanallah. Ini karena ada kata-kata sandingan dan. Makanya dalam riwayat lain disebutkan kita dialihkan untuk mengatakan masya Allah tsumma syi'ta, atau kita mengatakan masya Allah wahda, ini karena kehendak Allah kemudian kehendakmu, atau kita cukup mengatakan ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita bahas jemaah sekalian tentang bagaimana kita beradab di dalam ya memuji atau berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Kita mengatakan alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya, Allah telah menyembuhkan saya lewat Anda, Allah telah menyembuhkan saya dengan meminum obat ini. Yang kita mengatakan gara-gara obat ini saya sembuh, gara-gara dokter itu saya sembuh. Enggak boleh seperti itu. Sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memudahkan semuanya.
Pembahasan ini jamaah sekalian merupakan perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, karena kita dapati banyak orang yang terkadang meremehkan agamanya sendiri, agama Islam, mengejek syariat Islam, mengejek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam padahal mengaku Islam, mengaku muslim, dan bahkan mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga sebagian orang-orang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan atau candaan. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, segala hal seperti ini harus dijauhi, karena sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Mengejek syariat Allah atau mengejek kaum mukminin, ya, mengejek orang-orang beriman, merupakan kebiasaan orang-orang musyrik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad istuhzi'a birusulin min qablik, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, telah diperolok-olok. Ya, ini sebagai penguatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasul-rasul sebelum engkau saja itu telah diolok-olok oleh kaumnya, telah diolok-olok oleh kaumnya. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mengolok-olok rasul-rasul mereka. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengolok-olok rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah mengolok-olok yang mewarisi para rasul, yaitu para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Tidak sampai ilmu itu kepada kita ba'da taufik minallah subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali kemudian dengan apa? Kemudian dengan usaha para ulama kita yang telah menghafalkan, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengamis dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga sampailah kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini jamaah sekalian, bukan hanya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semua rasul, ya, bahkan mencela atau mengolok-olok satu rasul atau mengingkari satu rasul saja sama saja mengingkari semua rasul. Kadzabat Ad al-mursalin. Allah mengatakan kaum Ad itu telah mendustakan rasul-rasul. Di sini dalam bentuk jamak, banyak rasul. Padahal yang diutus kepada kaum Ad cuma satu rasul. Wa ila Adin akhahum Huda, Nabi Hud alaihissalam. Kadzdzaba Tsamud al-mursalin. Kaum Tsamud telah mendustakan rasul. Padahal cuma satu rasul yang diutus kepada mereka. Nah, ini menunjukkan satu rasul saja yang kita dustakan, kita olok-olok, kita ingkari, sama saja mendustakan semua rasul. Jadi siapapun dia, termasuk Nabi Isa alaihissalam adalah rasul Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini kerasulannya. Dia adalah rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Bani Israel, yang melanjutkan dakwah-dakwah sebelumnya. Ya, walaupun setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke langit dan akan turun nanti pada hari kiamat. Jadi kita harus mengimani semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh sama sekali mengolok-olok satupun dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Sesungguhnya orang-orang yang pendosa itu adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka saling menggedipkan matanya. Ya, ini bentuk olok-olok ini. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada kaum mereka, kepada teman-teman mereka, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang
sesat. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Ini kerjaannya orang-orang musyrik terdahulu. Orang-orang yang mengingkari atau jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, melihat orang-orang yang beriman, melihat orang yang konsisten dengan syariat Islam. Ya, di zaman sekarang ini ya mereka mengolok-olok. Ya, mereka mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok orang yang beriman. Namun apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian? Ya, apalagi di zaman sekarang ini, kita doakan. Kita doakan hidayah bagi mereka. Kita doakan hidayah bagi mereka. Disebutkan dalam satu riwayat, dalam satu kisah, salah seorang ulama besar Imam Al-Qarhi ya pernah ya melihat beberapa kumpulan pemuda yang mabuk-mabukan di atas perahu. Ulama ini berada di daratan. Salah seorang dari muridnya yang mengatakan, "Wahai Syekh, doakan kebinasaan bagi mereka. Nah, mereka telah berbuat kerusakan begini dan begitu." Justru ya imam ini mengatakan mendoakan kebaikan. Allahumma kama farrahtuhum fid dunya fa farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat mereka bergembira di dunia, maka buatlah mereka bergembira di akhirat. Yang muridnya tadi mengatakan, "Ya Syekh, saya minta Engkau berdoa agar membinasakan, Allah binasakan mereka. Mengapa Engkau berdoa kebaikan untuk mereka?" Kata Syekh mengatakan, Allah tidak akan menjadikan mereka gembira di akhirat kecuali setelah mereka bertobat di dunia ini. Allah menerima tobatnya, kemudian Allah akan menjadikan gembira di akhirat. Subhanallah, beberapa saat kemudian ya pemuda tersebut menuju ke daratan, datang kepada di hadapan Syekh dan bertobat ya di hadapan Syekh tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa aja mas sekalian, kita jangan remehkan doa untuk saudara kita. Jangan kita cuma ejek-ejek, kita doakan, ya Allah berikan hidayah kepada saudara kami itu yang belum sholat misalnya, yang masih dalam kelalaian. Ya boleh jadi kita pernah juga seperti itu. Kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Boleh jadi kalian juga pernah seperti itu. Kalian juga seperti itu dulu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Doakan mereka. Ya, tugas kita cuma mendoakan. Ini sudah sering kita ulang-ulangi. Ya, doakan ya dan dakwahi mereka. Karena mereka adalah saudara-saudara kita juga, yang bisa jadi mereka lebih baik dari kita setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, ada hal yang penting dalam masalah ini. Ketika kita mendapatkan orang yang mengejek-ejek agama Allah Subhanahu wa taala, ya bercanda-canda tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjauhinya, menjauhi majelis tersebut kalau kita tidak bisa menasihatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari dan diperolok-olokkan oleh mereka, baik itu orang kafir atau siapa saja, maka janganlah kalian duduk bersama mereka, tinggalkan majelis tersebut sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau kalian tetap duduk di tempat tersebut, tentulah kamu serupa dengan mereka. Kalian sama saja dengan mereka. Walaupun kalian tidak mengucapkan ya mengolok-olok, tapi kalian menikmati pendengaran ya pembicaraan tersebut, maka sama saja dengan mereka. Naudzubillah, harus dihindari segera. Kalau kita tidak bisa menasihatinya, nasihat kemudian hindari agar kita tidak digolongkan termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia, kita kembali kepada matan daripada pembahasan kitab tauhid ini. Ya, Syekh di sini menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala ya sebagai penegasan bahwasannya mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala,
mengolok-olok Rasulullah dan agamanya, termasuk perbuatan kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sungguh kami hanya bersenda gurau, bercanda aja ini. Katakanlah kepada mereka, mengapa kepada Allah atau dengan Allah dan ayat-ayatnya serta rasul-rasulnya kalian mengolok-olok. Kemudian dilanjutkan dalam ayatnya, sungguh kalian ya telah kafir. La ta'tadiru, janganlah kalian beralasan. Wa qad kafartum, karena kamu telah kafir ba'da imanikum, setelah beriman. Jadi mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala dan agama syariatnya, ya termasuk yang menyebabkan orang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini sangat tegas ayatnya jamaah sekalian. Kenapa turun ayat ini jamaah sekalian? Ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hal ini kapan terjadi? Di saat perjalanan atau di perang Tabuk. Ghazwat Tabuk. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, adalah seseorang mengatakan di perang Tabuk. Yang mas sekalian berbahagia, perang Tabuk ini kaum muslimin melawan siapa? Ayo kita murojaah dulu. Perang Tabuk melawan siapa? Orang kafir Quraisy kah? Orang Yahudi kah? Atau orang Persia kah? Atau orang Romawi kah? Orang Romawi. Perang Tabuk ini perang yang paling terakhir yang secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Perang melawan siapa? Itu perang Ahzab, itu perang Khandaq ya. Itu perang sekutu Ahzab. Melawan siapa? Persia. Ya, belum ya, belum. Nanti Persia itu dilawan di zamannya sahabat. Perang melawan Romawi. Romawi ya. Sebelumnya juga ada namanya perang Mu'tah. Tapi Nabi SAW hanya mengutus sahabat, tidak ikut langsung. Perang Mu'tah ini itu juga melawan Romawi. Dengan jumlahnya Romawi itu 200.000. Kaum muslimin tidak tahu ternyata jumlahnya 200.000. Ya, sahabat Nabi cuma 3.000 orang. Di saat itulah siapa yang diutus ketika di perang Mu'tah? Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha wafat, karena beliau yang disuruh pegang panji, kalau wafat Zaid bin Haritha, maka dilanjutkan oleh siapa? Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian meninggal lagi, ternyata yang akhirnya adalah Khalid bin Walid yang memegang panji tersebut. Ya, setelah bermusyawarah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mengetahui jumlahnya Romawi sekitar 200.000 jamaah sekalian, ini sahabat mengatakan, kita surati Nabi SAW untuk menambah personil. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Wahai sahabatku, kita ini datang ke sini apakah untuk menang atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak usah minta personil, tambah personil. Kita lawan saja. Karena kan keimanan mereka. Ya, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiran biidznillah. Begitu banyak, ya jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka. Ya, kita adapun perang Tabuk ini merupakan perpanjangan dari perang Mu'tah. Karena Romawi ini yang merasa terkalahkan, dipukul mundur pulang ketika di perang Mu'tah. Ba'da taufik minallah Subhanahu wa taala, kemudian siasatnya Khalid bin Walid sehingga orang Romawi pulang. Maka mereka mau balas dendam, maka terjadilah perang melawan Romawi juga. Jumlah kaum muslimin 30.000, orang Romawi 40.000. Perang Tabuk jamaah sekalian, ya ini sudah kita pernah bahas untuk sekadar mengulangi kembali, ya menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi
dalam masa-masa musim panas. Kalau perang Ahzab musim dingin. Sampai kita kemarin bahas waqar, itu giginya bergerigi, apa ya? Apa istilah bahasa Inggrisnya lagi tuh? Seperti itu giginya, begitu dinginnya ya. Kemudian datang lagi angin yang sangat dingin. Ini perang Tabuk musim panas. Makanya orang munafik, buat apa kalian pergi? Panas-panas itu. Dan Madinah dengan Tabuk jamaah sekalian jaraknya hampir 500 kilo. Ya, jaraknya mungkin panas lagi. Ya, bagaimana mungkin ya? Kemudian diantaranya ada orang cuma tidak mau pergi. Kenapa? Mereka menunggu ini buah-buah kurma ini dan buah-buah yang lainnya ini sudah mau dipanen ini. Ya, ini ujian yang sangat berat memang. Mau pergi di perang, ini buah kurma dan buah-buahnya sudah mau dipanen. Dan personil kaum muslimin 30.000 orang jamaah sekalian. Dan Utsman bin Affan menyumbangkan sekitar 900 onta. Walaupun demikian, para ummahat, wanita-wanita mengambil semua perhiasannya dan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, bagaimana di perang Tabuk itu ya, perang Tabuk karena personil kaum muslimin banyak 30.000. Ya, sedangkan perbekalan tidak cukup ini. Sampai-sampai disebutkan jemaah sekalian, satu onta itu jatah untuk 18 orang. Subhanallah. Sampai dikatakan para sahabat karena kelaparannya tidak ada makanan, tidak cukup makanan, mereka banyak yang makan daun-daunan. Subhanallah. Makanya ya jaish, tentara pada saat itu disebut dengan jaishul usrah. Tentara yang sangat mengalami kepayahan. Sangat mengalami kepayahan saat itu. Nah, di perang Tabuk ini juga ada di antara orang munafik ikut. Tapi ketika orang munafik sudah melihat orang Romawi, mereka lari. Ya, mereka lari. Yang pengecut mereka. Ya, pengecut mereka orang munafik itu. Dan bahkan mereka kebanyakan tidak ikut berperang. Kebanyakan tidak ikut berperang. Dan Allah SWT bahas di surah At-Taubah itu. Awal juz ke-11, ya'tadiruna ilaikum. Yang mereka akan mengemukakan alasan-alasan mereka ketika kalian pulang ke Madinah. Ya, pulang ke Madinah. Ya, sampai-sampai siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya orang munafik. Karena orang munafik ini selalu ya membuat onar. Ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku membunuh bapak saya." Anaknya katakan demikian, "Kau bapak saya tidak boleh melewati pintu Madinah sampai Rasulullah SAW mengizinkan." Ini dikatakan betul-betul bagaimana walaknya kepada ya Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik yang menghasut kaum muslimin. Nah, ceritanya jemaah sekalian, kenapa turun ayat ini? Yang mereka mengatakan, di antara orang munafik mengatakan, ada satu orang ya, "Ma ra'ina mithla qurra'ina haula'i arghab butunan wa la akdzaba alsina wa la ajbana 'inda liqa", yakni Rasulullah SAW wa ashabuhu al-qurra. Ya, kita baca langsung terjemahannya. Yang mereka mengatakan, belum pernah kami melihat seperti para ahli Quran ini perut mereka buncit, sukanya hanya makan dan lebih dusta perkataannya dan lebih pengecut dalam peperangan ketika bertemu dengan musuh, yaitu siapa? Yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Maka berkata Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang telah mendengarkan perkataan orang munafik ini, "Kadzabta, engkau pendusta, kau munafik. Akan aku sampaikan perkataan umum ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah Auf bin Malik ini kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut. Akan tetapi sebelum ia sampai kepada Rasulullah SAW, telah turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan beliau sudah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah orang tersebut, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau, hanya karena untuk menghibur diri kami ini di perjalanan yang begitu kepayahan. Ya, mengobrol sebagaimana perkataan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan." Ibnu Umar berkata, "Sepertinya aku melihat orang itu berpegangan pada tali kekan unta Rasulullah SAW. Ya, sedang kedua kakinya tersandung-sandung bantu sambil berkata, 'Kami hanyalah bersenda gurau ya Rasulullah, bermain saja ini, bercanda jika kami ini ya Rasulullah.'" Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya,
dan jika kamu tanyakan kepada mereka niscaya mereka akan menjawab. Jadi Nabi SAW membacakan ayat tersebut tadi. Walain sa'altahum, jika kalian bertanya kepada mereka niscaya mereka akan menjawab kami hanya bersenda gurau. Maka dikatakan kepadanya la ta'tadiru, tidak usah beralasan lagi, karena sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini diantara sebab ya turunnya ayat ini jamaah sekalian. Maka kita harus hati-hati ingatkan kepada saudara-saudara kita ya, dalam masalah agama tidak boleh kita ya mengolok-olok, mengejek-ejek ya, apalagi dijadikan bahan candaan, tidak boleh sama sekali, karena ini menjurus kepada kekufuran. Mana pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya kalau mereka diolok-olok, ya pribadi mereka diolok-olok, pasti mereka akan marah. Ya bapak mereka, orang tua mereka diolok-olok, pasti mereka akan marah. Lalu kenapa mereka justru berani mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima, ya bahkan termasuk tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala? Ini bisa menjadi terjatuh pada perbuatan kekufuran. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahdharul munafiqun, orang-orang munafik itu takut an tunazzala alaihim surah, jika diturunkan suatu surat tunabbi'uhum bima fi qulubihim, untuk menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Qul istahzi'u, katakanlah kepada mereka teruslah kalian berolok-olok, innallaha mukhrijun ma tahdharun, karena sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Ini jamaah sekalian diantara ayat yang disebutkan oleh Syekh dalam judul babnya ini, ya hukumnya tentang orang yang mengolok ayat Allah SWT dan sekaligus tentang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini jemaah sekalian, dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 konteks di mana jika seorang yang mengejeknya maka dia kafir. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu abillahi, apakah dengan Allah, mengejek Allah. Jika seseorang mengejek atau bahkan memaki Allah Subhanahu wa taala, maka telah jelas kekafirannya. Ini yang pernah kita bahas jemaah sekalian ya kemarin, tentang terkadang ada saja mungkin karena keputusasaan terhadap musibah yang dihadapi, bisa-bisa saja muncul dari perkataan kita yang menunjukkan ketidakridhoan, bahkan sampai mencela Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau ada yang menjadikan bahan candaan, lalu bagaimana hukumnya? Kalau dia dikatakan telah kafir, jamaah sekalian berbahagia, maka ulama kita mengatakan ya sebagaimana dalam ayat tersebut dia telah kafir. Lalu apa yang dia lakukan ketika ingin bertobat? Maka dia harus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bahkan di antara penjelasan ulama kita, dia harus bersyahadat kembali karena telah batal keislamannya. Bersyahadat kembali dan bertobat kepada Allah SWT dengan 3 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, menyesalinya. Dan ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Beda halnya dengan kisahnya siapa? Ammar bin siapa? Yasir. Di awal-awal keislaman ya, di awal keislaman mereka adalah orang-orang yang baru-baru masuk Islam, awal-awal masuk Islam. Ammar ini di depan matanya ibunya Sumayyah, wanita yang pertama kali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditusuk sampai mati. Bapaknya Yasir dibunuh di hadapan Ammar, sehingga dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur. Apakah dikatakan dia kafir? Maka hal tersebut ketika Ammar sudah terpaksa, dengan sangat terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, maka beliau pun menyampaikan setelah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal keadaannya, keterpaksaannya. Maka dikatakan kepadanya, bagaimana keadaan hatimu di saat mengucapkan perkataan kufur tersebut? Dia mengatakan, hatiku merasa tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa benci dari perkataan tersebut.
Maka turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan terjatuh dalam perkataan kufur, maka hatinya dalam keadaan tenang dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci perbuatan tersebut, maka tidak termasuk pada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang perlu kita ketahui jamaah sekalian juga, at-takfir, vonis kafir itu tidak boleh sembarang juga. Yarji, kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, bahkan Ibn Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, at-takfir yakhtalifu bi hali ashkhas. Vonis takfir itu, vonis kafir itu kembali kepada keadaan seseorang. Ada orang yang mengucapkan dalam keadaan terpaksa, diancam misalnya keluarganya dan sebagainya, ya, sehingga mengatakan demikian. Makanya terkadang kita melihat, ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak uji dengan seperti itu. Ada dulu orang ulama kita misalnya, orang-orang pejuang misalnya, yang dahulu sangat terpaksa untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena dijebak atau diancam untuk dibunuh keluarganya dan diapa-apakan, sehingga dia terpaksa melakukan hal tersebut. Makanya tidak boleh langsung divonis kafir, dan tentunya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian berbahagia, semoga yang kita dapatkan ini bisa membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sembarang menyimpan Al-Qur'an, simpan Al-Quran di bawah kita, tidak boleh jamaah sekalian. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang menyimpan, ya, hal-hal yang merupakan ta'zim syair Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai merendahkan atau menyepelekannya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.